Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rahmat, NIM 2019-132-009, Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 4. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi peran sejarah dan arah akuntansi manajemen. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajemen. Sebuah perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dikelola dengan cara yang tepat. Para pengelola perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direktur, Dewan para manajer tergabung ke dalam suatu kelompok yang disebut manajemen perusahaan. Manajemen ialah yang bertanggung jawab untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen dilakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasikan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk membagi berbagai tanggung jawab, tugas, dan wewenang pada masing-masing bagian. Yang ketiga yaitu pengarahan dan pemberian motivasi atau direct atau leading. Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, menyelesaikan konflik dan komunikasi efektif. Kemudian yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana. Kemudian, sistem informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan digunakan dalam semua lingkup manajemen. Informasi akuntansi manajemen membantu para manajer menjalankan perannya dalam melakukan aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi. 2. Manajemen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Nah, sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan atau kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan kelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya informasi akuntansi manajemen ini, manajer dan pengguna lainnya harus mengetahui bagaimana caranya menggunakannya. Apapun bentuk organisasinya, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, manajer harus memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan informasi akuntansi. Nah, berikut ini ada tabel sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu ada peristiwa ekonomi, yaitu mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisa, melaporkan, dan mengelola. Itu disebut proses. Lalu laporan khusus biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, komunikasi pribadi. Gambar 1.1 modul operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Kemudian akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, keduanya dibangun atas dasar pertanggungjawaban atau stewardship. Manajemen sebagai wakil perusahaan yang harus mempertanggungjawabkan keuangan dan operasional perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan
operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satuan-satuan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih terinci. Kemudian yang kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum, tidak dalam suatu sistem yang terpisah. Selain karena penyelenggaraan dua sistem yang terpisah dilarang oleh pihak yang berwenang, hal tersebut juga akan sangat mahal untuk diimplementasikan karena memerlukan buku-buku akuntansi, waktu, dan tenaga ekstra. Kemudian berbagai perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. Kalian bisa lihat di bawah ini, yaitu perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalian bisa lihat yang pertama yaitu target penggunaan, yang kedua beban input yang proses, kemudian yang ketiga target pengguna. Itu kalian bisa baca sendiri di slide ini. Kemudian deskripsi histori singkat tentang akuntansi manajemen. Sebagian besar prosedur penentuan harga pokok, produk costing, dan prosedur akuntansi internal yang digunakan di abad ini dikembangkan pada tahun 1880 sampai 1925. Pada tahun 1925, prosedur akuntansi manajemen lebih menitik beratkan pada penentuan biaya sediaan atau inventory costing untuk pelaporan eksternalnya. Kemudian fokus terkini dalam akuntansi manajemen. Lingkungan bisnis yang berubah begitu cepat sangat mempengaruhi perkembangan konsep dan praktik akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus mampu menyediakan informasi yang menggunakan manajer untuk berfokus pada nilai pelanggan atau customer value. Manajemen mutu total atau total quality management. Kompetisi berbasis waktu atau team-based competition, dan pemanfaatkan teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, activity based management. Kemudian kedua, orientasi pada pelangganan. Yang ketiga, penempatan strategik. Dan yang terakhir, yang keempat ini, kerangka kerja rantai nilai. Nah, dalam poin keempat ini, kerangka kerja rantai nilai ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Kemudian peran akuntansi manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntansi biaya. Kemudian perilaku etis bagi akuntan manajemen. Akuntan manajemen bertugas untuk membantu tugas manajer dalam usaha mereka untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Namun tujuan tersebut harus dicapai melalui cara-cara yang sah dan etis. Sistem akuntansi manajemen dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mendukung perilaku yang tidak etis yang mungkin dilakukannya. Oleh karenanya, akuntan manajemen harus berpegang pada suatu kode etik yang akan berperan sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kemudian nilai-nilai dasar yang dijadikan dasar dalam penyusunan standar etika bagi akuntan antara lain yang pertama itu kejujuran, integritas, komitmen terhadap janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan penghargaan terhadap orang lain. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan, dan akuntabilitas atau tanggung jawab. Institute of Management Accounting atau IMA telah memberikan panduan terkait dengan standar etis dan penyelesaian konflik etis. Standar etika perilaku bagi akuntan manajemen dijelaskan dalam 4 kriteria di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri, yaitu yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada kerahasiaan,
ketiga integritas, dan keempat objektivitas. Bagi yang terakhir yaitu ada sertifikasi. Ada 3 bentuk sertifikasi utama yang tersedia bagi akuntan manajemen, yaitu CMA atau Certified Management Accountant dan CPA atau Certified Public Accountant. Kemudian ada CIE, Certified Internal Accountant. CMA adalah sebuah sertifikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi akuntan manajemen. Penghargaan terhadap CMA terus meningkat dan sertifikasi tersebut sekarang sangat diakui oleh dunia industri. CPA merupakan sertifikasi yang paling tua akan paling eksternal dalam akuntansi. Diharuskan bagi akuntan yang menjadi auditor eksternal meskipun tidak berorientasi pada akuntansi manajemen. Namun CPA banyak dimiliki oleh akuntan manajemen. CIE merupakan sertifikat bagi auditor internal, penting dan juga diakui dalam dunia industri. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila saya banyak salah dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.